Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terdengar, bisa di chat info suara saya sudah terdengar. Sudah siap. Baik, kalau gitu sudah dimulai. Ustadz Furqan juga sudah bergabung. Wait, saya ganti virtual background. Gelap ya. Baik, saya ulang lagi. Salamnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Kita meminta perlindungan kepadanya, kita memohon ampun kepadanya. Barang siapa yang sudah Allah berikan petunjuk, maka tidak akan ada lagi yang mampu menyesatkannya. Dan barang siapa yang sudah Allah sesatkan, tidak akan ada lagi yang mampu memberikan petunjuk kepadanya. Salawat serta salam kejunjungan kita bagi Nabi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat usaha gigih beliau bersama para sahabat, warga tabi'in, tabi'in, kita bisa merasakan cahaya Islam sekarang ini. Oke, wah jadinya gini ya. Oke. Ya, alhamdulillah kita berkumpul lagi dalam kajian kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karya Imam An-Nawawi bersama Ustadz Abdul Haq Al-Furqani Effendi Al-Hafidh. Dalam pertemuan yang kedua ya, semoga siapa yang sudah meluangkan waktu di sini, meluangkan internet, meluangkan pulsa, meluangkan listrik, handphone, dan sebagainya, Allah ganti dengan sebaik-baiknya penggantian, sebaik-baiknya pembalasan. Dan kita luruskan kembali niat kita untuk mendapatkan ridha Allah. Semoga ini menjadi jalan kita untuk masuk surga kelak. Semoga ini menjadi pemulus usaha kita untuk masuk surga kelak. Baik, kita lanjut. Begini kira-kira susunan acaranya. Jadi ada pembukaan, materi kajian, tanya jawab, dan penutup. Jadi silahkan nanti saat materi dimulai, silahkan dipersiapkan pertanyaannya, dipersiapkan apa yang perlu ditanya, perlu dikonfirmasi supaya kajian ini semakin hidup. Baik, kita lanjut. Kita mulai dengan tilawah surat Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila syuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu, dan apabila dikatakan berdirilah, maka kamu berdiri. Maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dan segala firman-Nya. Alhamdulillah kita sudah bacakan ayat Al-Quran dalam sesi kali ini, dalam majlis kali ini. Semoga ini mendapatkan
keberkahan, semakin mendapatkan keberkahan, mendapatkan sakinah, ketenangan, mendapatkan naungan dari para malaikat, dan kita, nama-nama kita dijadikan bahan pembicaraan di antara para malaikat dan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya itu sesuatu yang sangat sangat membanggakan ya. Misalnya kita kayak nama kita disebut di perusahaan, di kantor kita gitu ya, disebut sama bos, Ibu Fulana, Bapak Fulan telah berhasil melakukan pencapaian seperti ini, seperti itu. Pasti kita bangga, bukan main. Kita akan ceritakan kepada pasangan kita, mungkin ceritakan ke orang tua kita dan sebagainya. Nah, ini yang akan membicarakan kita adalah para malaikat, makhluk yang tidak pernah membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala dan dibicarakannya bersama Allah gitu. Ini sebagai sesuatu yang sangat membanggakan, sangat memuliakan, dan oleh karena itu maka kita seharusnya bisa bersyukur setelah kita bisa meluangkan waktu dan meluangkan segala daya dan upaya. Semoga ini menjadi penyemangat kita untuk terus bertahan. Baik, kalau begitu mungkin supaya tidak berpanjang malam lagi, Ane persilahkan kepada sini Ane mungkin Ane menjelaskan kembali pembicara kita. Sudah ya. Siap. Ini dia pembicara kita, Ustadz Abdul Haq Al-Furqani Effendi Al-Hafidh. Riwayat pendidikan MI Yan Bu'ul Quran, Krandon Kudus, SMP IT Rafah Bogor, SMA IT Rafah Bogor. Aktivitas saat ini pengajar tahsin dan tahfidz di KOF dan mahasiswa Universitas Islam Madinah. Seperti itu. Langsung saja Ane persilahkan kepada Ustadz Furqan. Sudah siap, Ustadz? Insya Allah. Bismillah. Alhamdulillah. Sehat, Ustadz? Alhamdulillah. Gimana antum? Alhamdulillah, sehat juga, Ustadz. Alhamdulillah. Masya Allah. Segera sekali nih kayaknya nih. Ya, jelas ya suaranya ya? Jelas. Alhamdulillah. Masuk. Ya. Oke, Ane persilakan langsung kepada Ustadz. Mungkin waktu sekitar 40 menit Ustadz ke depan ya. Insya Allah. Nanti mohon diingatkan ya begitu mendekati waktu, takut kayak kemarin bablas. Siap. Oke. Ane persilakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Mohon maaf sebelumnya mungkin ada yang bisa dari antum Izin atau dipersilakan untuk Ane share untuk menampilkan kitabnya aja gitu. Oh, siap, Ustaz. Saya baru dapat nih. Saya unduh dulu. Kemarin sampai halaman 46, Ustaz ya? Bab 4, pokoknya bab 4. Bab 4. Iya, kira-kira sekarang di halaman. Oh, mungkin beda-beda buku, beda-beda ini ya. Beda-beda buku, beda-beda halaman. Ya, intinya di bab 4. Oke, ini share screen dulu. Tunggu sebentar. Sebentar ini. Share tab. Oke, sambil menunggu. Ahlan wa sahlan asatidzah, ustaz-ustazah dan seluruhnya, baik yang tergabung sebagai peserta di KOF atau Dewan Asatidzah ya di KOF, atau juga peserta-peserta yang belajar di tempat selain KOF. Insya Allah malam hari ini kita melanjutkan kajian kita setelah sekitar 1 bulan yang lalu. Kita sudah bahas bab pertama, kedua, dan ketiga yang pembahasannya adalah seputar keutamaan hamalatul Quran, atau insya Allah mereka yang membaca, menghafal ya
itu insya Allah dikategorikan sebagai hamalatul Quran, tentunya dengan tidak mencukupkan sampai di sana ya. Artinya harus terus meningkatkan atau terus berlanjut ya kepada tahapan-tahapan selanjutnya. Oke, dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas inti dari pesan yang ingin disampaikan oleh mu'alif kitab ini atau yang membuat kitab ini, yaitu siapa? Ada yang tahu mungkin? Saya bantu ya, Al-Imam. An-Nawawi, Ustaz. Oke, siap. Ya, Imam Nawawi. Ya. Al-Babu Salis, Ustaz Idudin boleh ke bawah lagi. Oke, cukup ke atas lagi tadi. Nah, atas lagi. Nah ini, Al-Babu Rabi' ya. Baik. Bismillah, kita mulai. Sebelum kita mulai, kita niatkan agar semua yang kita lakukan pada kesempatan kali ini adalah semata karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita dengar, kita dapatkan dan sama-sama kita simak bisa menjadi bermanfaat bagi kita dan nantinya bisa kita memberikan manfaat tersebut kepada orang lain, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah, al-babur rabi', bab keempat, fi adabi muallimil Quran wa muta'allimihi, tentang adab-adab muallimil Quran. Muallim seperti yang sudah sama-sama kita tahu ya, pengajar Al-Quran. Wa muta'allim itu adalah murid ya, atau yang belajar. Ya, hanya perbedaan tambah tak aja di sana menjadi berbeda. Muallim dengan muta'allim. Muallim adalah pengajar dan muta'allim adalah yang belajar gitu ya. Wa muta'allimihi. Jadi bab keempat ini adab-adab bagi guru dan murid sekaligus. Oke. Lanjut, hadzal babu ma'al babaini ba'dahu hiya maqsudul kitabi. Jadi bab ini, bab keempat ini dan nanti dua bab selanjutnya itu adalah inti pembahasan dari dibuatnya atau disusunnya buku ini atau risalah ini gitu ya. Wa huwa tawilun muntashir. Ini babnya panjang gitu. Babnya panjang, tapi kata mu'alifnya Imam An-Nawawi, wa ana usyiru ila maqasidihi mukhtasaratan fi fusulin. Nanti babnya ini akan dibagi menjadi subbab seperti ya. Mungkin subbab ya, kalau misalkan di bawahnya bab adalah subbab gitu ya. Jadi dibagi subbab yang kecil-kecil. Kenapa beliau menerapkan itu? Liyashula hifdzuhu wa dhabtuhu insyaallah taala, untuk agar nanti kemudian bisa mudah dihafalkan dan bisa mudah untuk lancar hafalannya gitu ya. Wa dhabtuhu insyaallah taala. Faslun, nah ini masuk ke sebab pertama. Faslun fi ikhlasil muqri wal qari. Ya, terkait keikhlasan. Siapa al-muqri? Al-muqri itu guru. Wal qari murid. Jadi al-muqri itu yang membacakan, yang ya memberikan bacaan gitu ya kalau secara istilah. Wal qari yang membaca gitu ya. Ya intinya al-muqri itu guru, wal qari itu adalah murid. Ya. Nah, fasal atau sebab pertama ini akan bercerita atau mengangkat tema seputar ikhlas gitu ya. Yaqulul muallif awwalu ma yanbaghi lil muqri'i wal qari'i an yaqsida bidzalika wajhallahi ta'ala. Yang paling pertama itu ya, awalu atau yang pertama gitu ya, ma yanbaghi lil muqri'i wal qari', ya, yang seharusnya dilaksanakan oleh seorang murid dan seorang guru. Untuk apa? Ini kan konteksnya adalah untuk menjadi hamalatul Quran ya. Orang-orang yang berniat untuk komitmen berinteraksi dengan Al-Quran gitu ya. Awal lumayan bagi yang sesungguhnya awal-awal yang harus mereka pantas untuk kerjakan adalah an yaqsida bidzalika wajhallahi ta'ala. An yaqsida bidzalika wajhallahi ta'ala, meniatkan hanya karena Allah Subhanahu wa taala, meniatkan untuk mendapatkan keridhaan dan wajhallahi ta'ala. Ya, seperti yang Allah angkat dalam surat Al-Bayyinah, kalau Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah.
Mereka hanya diperintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, liya'budullaha mukhlishina lahuddin, ya. Hanya kepadanya aja untuk menyembah gitu. Menyembahnya satu-satunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas yaitu hanya menghususkan, ya, menghususkan untuk dia dan menanggalkan ya maksud saya, menanggalkan atau mencopot gitu ya, membersihkan yang lain, niat-niat yang selain itu. Nah, kemudian Imam Nawawi juga menukil ya hadis fi sahihain, yaitu di Sahih Imam Bukhari dan di Sahih Imam Muslim, ya. Ada hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sangat masyhur di antara kita bahwa setiap kegiatan, setiap amalan itu akan tergantung kepada niatnya. Ya. Apa yang diniatkan oleh seseorang ketika mengamalkan amal tersebut, itulah yang akan dia dapatkan. Dan ini sudah banyak insya Allah diterangkan oleh para asatidzah itu ya. Wahadal hadis, kata beliau, min usulil Islam. Ya. Hadis ini menjadi dasar, menjadi pokok, menjadi usul itu secara bahasa adalah asas di mana berdiri di atasnya yang lainnya gitu. Apabila ada pondasi, ya. Kalau ada pondasi, di atasnya pondasi itu berdiri yang lainnya gitu ya. Nah, maksudnya di hadis ini adalah pondasi dalam agama Islam. Jadi untuk kita bisa mengerjakan ya atau membangun, mendirikan syariat-syariat Islam gitu ya. Ada usulnya, ada pondasinya. Nah, di antara pondasinya adalah hadis ini. Di antara pondasi Islam, dasar Islam adalah hadis ini. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Karena kenapa? Karena semua ibadah gitu ya. Semua ibadah harus berdasarkan niat. Harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti ketika terlepas dari ikhlas maka ibadah tersebut sama sekali tidak memiliki manfaat gitu ya, sama sekali tidak berefek kepada kita. Maka hadis ini menjadi dasar ya, sehingga hadis ini nanti akan diterapkan kepada seluruh amalan-amalan yang terkait dengan agama Islam gitu ya. Oke. Lanjut ke bawahnya Ustaz Izzuddin. Oke. Warwaina atau bisa juga dibaca waruwina, cukup ya. An Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala innama yahfadzur rajulu ala qadri niyyatihi wa an ghairihi innama yu'tan nasu ala qadri niyyatihim. Ya. Secara zahir, ya, secara langsung ya, yang bisa kita ambil dari innama yahfadzur rajulu ala qadri niyyatihi adalah seseorang itu akan bisa menghafal gitu ya, sesuai dengan niatnya gitu ya. Misalkan dia meniatkan untuk menghafal satu halaman, maka dia kan bisa dapat ngafalinnya satu halaman itu gitu. Ya. Kira-kira dalam praktek nyatanya gitu ya, ini sangat relevan gitu ya. Ketika kita memang ingin menghafal itu, dan kita meniatkan ingin menghafal satu halaman, ya, kita nggak akan bisa lebih dari satu halaman kecuali kita menambahkan niat tadi. Ya, misalkan sudah dapat satu halaman, kita niatin lagi untuk nambah hafalannya lagi. Itu baru dapat. Ya, secara level, secara nyata, secara sederhana seperti itu faktanya. Maka ketika niatnya nggak ada untuk menghafal, itu nggak akan dapat gitu ya. Itulah kekuatan gitu ya, kekuatan dari niat. Ya. Ditambahkan lagi di asar yang lainnya gitu ya. Innama yu'tan nasu ala qadri niyyatihim. Seseorang itu akan diberikan kenikmatan atau diberikan rezeki ya. Hafalan itu kan juga sebagai rezeki gitu ya. Diberikan hikmah atau segala macam ya gitu ya. Innama yu'tan nas, seseorang itu akan diberikan sesuatu ala qadri niyyatihim, atas dasar niat yang mereka niatkan gitu ya. Jika seseorang meniatkan hafalan itu karena Allah, Allah akan memberikan ganjarannya itu untuk dia. Gitu. Kalau adapun ketika dia meniatkan untuk menghafal itu karena bisa setoran aja, ya nanti dia dapat hafalannya untuk setoran aja. Gitu. Ya kira-kira begitu ya. Insya Allah mudah untuk difahami. Ya.
Kita lanjut. Warwaina anil Ustad Abil Qasim Al-Qusairi rahimahullahu taala. Ya, Imam Nawawi meriwayatkan dari gurunya gitu ya, Abil Qasim Al-Qusairi. Beliau Abil Qasim Al-Qusairi berkata, al-ikhlasu, ikhlas itu ifradul haqqi fit ta'ati bil qasdi. Mulai dari sini Imam Nawawi menerangkan ya, apa itu ikhlas, bagaimana bentuk dari ikhlas gitu ya. Maksudnya ikhlas itu bagaimana, apa ciri-cirinya, atau bagaimana seseorang itu bisa menggapai ikhlas gitu ya. Nah, al-ikhlasu kata Imam Abil Qasim, ifradul haqqi fit ta'ati bil qasdi. Jadi hanya melakukan ketaatan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhlas ya. Melakukan ketaatan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan lebih lanjut, wa huwa an yurida bi taatihi ya, melaksanakan ketaatan ya. Seseorang ingin melaksanakan ketaatan at-taqarrub ila Allah taala duna syai'in akhar. Melaksanakan ketaatan semata-mata hanya untuk sebagai pendekatan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala duna syai'in akhar. Ya, tidak ada niatan atau maksud lain gitu ya. Misalnya minta sunnuin li makhlukin, mengerjakan sesuatu karena orang lain ya. Banyak ya contohnya, misalkan dia ingin dipuji lah ya, atau ingin didengar gitu ya, dan sebagainya gitu ya. Au iktisabi mahmadin, au iktisabi mahmadatin indan nas, atau mendapatkan pujian dari manusia gitu ya. Au mahabbati madkhin minal khalqi, sama ya, atau mendapatkan kata-kata yang dia senang dengan itu dari manusia, dari orang selain dia gitu ya. Au ma'nan minal ma'ani siwat taqarrubi ilallah ta'ala, atau segala hal yang lainnya yang selain dari mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bisa dipahamin ya. Ya, ikhlas itu meniatkan mengerjakan suatu pekerjaan, suatu ketaatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, hanya semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sama sekali bukan mengerjakan itu karena terpengaruh oleh orang lain. Terpengaruh aja nggak boleh, apalagi meniatkan untuk orang lain gitu ya. Atau juga yang paling kita mafhum juga mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan pujaan gitu ya, atau pujian dari selain kita gitu. Nauzubillah sama nauzubillah. Wa yasihhu an yuqal al-ikhlasu tasfiyatul fi'li an mulahadatil makhlukin. Jadi al-ikhlas itu adalah kita memurnikan apa yang kita kerjakan ya, dari penilaian manusia. Jadi orang banyak atau ada orang dikit di sekitar kita, sama sekali kita nggak berpengaruh. Jadi kita nggak bersolat atau nggak baca Quran untuk mendapatkan penilaian dari orang lain. Ada orang banyak ataupun nggak ada orang banyak, selama sekali kita nggak meniatkan ya untuk mendapatkan penilaian dari orang lain. Ya, apabila ternyata nanti ada misalkan gangguan dari setan gitu ya, atau bisikan, untuk kita tiba-tiba terpikirkan ada orang kayaknya bagus untuk dikencengin suaranya untuk lebih bagus gitu ya. Sesegera mungkin kita luruskan lagi niat kita gitu ya. Bukan hal yang sulit untuk kembali meluruskan niat. Insya Allah begitu kita meniatkan untuk meluruskan niat, insya Allah itu sudah sebagai upaya kita melaksanakannya dengan ikhlas gitu ya. Oke, kita lanjut ke bawahnya, wa an Hudzaifah al-Mar'asyi rahimahullahu taala qala al-ikhlasu istiwa'u af'alil abdi fi dzahiri wal batin ya. Imam Hudzaifah al-Mar'asyi mengatakan al-ikhlas, ikhlas itu adalah istiwa'u af'alil abdi fi dzahiri wal batin. Perbuatan seseorang itu sama antara ketika dia berada di tempat umum atau ketika dia sendirian. Ya, ikhlas itu seperti itu menurut, atau seperti yang disampaikan oleh Hudzaifah, Imam Hudzaifah al-Mar'asyi ya. Satu perbuatan itu sama ketika dia mengerjakannya di tempat yang ramai atau banyak orang yang melihat, ataupun di kamarnya sendirian gitu ya. Sangat kebayang ya. Bahkan di antara praktek penjagaan terhadap ikhlas gitu ya. Dulu saya pernah di nasihati gitu ya oleh dosen tafsir. Beliau mengatakan
ketika seseorang menjadi imam dalam sholat, gitu ya. Rakaat pertama dan rakaat kedua bacaannya adalah jahar. Dia membacanya dengan tartil, dengan bagus ya. Tajwidnya disempurnakan, makhraj dan sifatnya ditunaikan, gitu ya. Hukum-hukumnya pun dipenuhi semuanya. Nah, ketika di rakaat ketiga atau keempat ketika bacaannya sir, dia tidak melaksanakan seperti itu bacaannya, dia ngebut atau tidak memperhatikan tajwidnya, tidak memperhatikan makhraj dan sifatnya dan segala macam. Berbeda antara dua rakaat pertama dengan dua rakaat kedua. Ya, yang dua rakaat pertama itu bacaannya adalah didengarkan oleh orang-orang lain, yang dua rakaat kedua bacaannya didengarkan oleh dia sendiri, gitu ya. Nah, untuk menjaga ini untuk menjaga ya, agar kita tetap ikhlas, gitu ya, adalah menyamakan, gitu ya, dalam rakaat pertama dan kedua dengan bacaan kita di rakaat ketiga dan keempat kualitasnya sama, gitu ya. Jadi baca Al-Fatihahnya misalkan di rakaat pertama menghabiskan waktu misalkan 1 menit, gitu ya. Nanti dihitung di rakaat kedua kira-kira juga sekitar segitu, kira-kira gitu ya. Artinya ya makhrajnya sama-sama disempurnakan, tajwidnya sama-sama disempurnakan, begitu juga sifatnya dan hukum-hukum semuanya. Gitu ya. Bahkan dosen tadi mengatakan ketika ada orang yang membedakan bacaannya antara jahar dengan sirnya, antara yang didengarkan oleh makmum dengan yang tidak, ini adalah sholatnya imam yang munafik, gitu ya. Yang mana ya dia tidak jujur, gitu ya, berbohong, gitu ya. Dan kalau dilihat dari kategori atau definisi ikhlas yang disampaikan oleh Imam Hudzaifah ini, jelas itu tidak sama, gitu ya, perbuatannya atau pelafalannya terhadap Al-Fatihah di antara jahar dan sir tadi, gitu ya. Maksudnya juga begitu. Istiwa wa af'alil abdi fil dhahiri wal batin. Sampai ke sana, penjagaan terhadap ikhlas itu sampai seperti itu. Jadi teman-teman kalian yang nanti banyak menjadi imam, gitu ya, usahakan ketika membaca di rakaat-rakaat yang sir nggak usah buru-buru, gitu ya, tenang dan bacaannya sama, gitu ya, dengan bacaan dia di rakaat pertama dan rakaat kedua, ya. Karena upaya untuk ya salah satunya adalah upaya untuk kita menjaga keikhlasan, ya. Jangan-jangan kalau misalkan kita berbeda, gitu ya, ternyata di rakaat pertama dan rakaat kedua itu ada perasaan agar dinilai bagus tajwidnya, agar dinilai bagus makhraj dan sifatnya, gitu ya. Nah, untuk menjaga itu, ya, untuk menjaga dan insya Allah ini adalah cara yang ampuh, gitu ya. Kita juga melaksanakannya di rakaat ketiga atau di keempat, gitu ya, yang mana bacaannya adalah sir, gitu ya. Tetapi memang harus untuk selalu menjaga kemurnian hati, ya. Memang mungkin ya, kadang-kadang ketika kita mendapatkan makmum yang berbeda, ya, atau makmum yang orangnya adalah orang yang khusus, ada aja ya gangguan dari setan untuk segala macam, gitu ya. Di situ kita harus menetralkan, ya. Nggak susah untuk menetralkan insya Allah, ya. Memurnikan, meluruskan kembali niatnya. Baik. Wa anzin nun ini masih menjelaskan tentang ikhlas, gitu ya. Wa anzin nun rahimahullah taala qala salasun min alamatil ikhlas. Beliau lebih perinci lagi, ya. Tanda-tanda ikhlas itu ada 3 menurut beliau. Istiwa'ul madhi wa dzammi minal 'ammah, ya. Yaitu kita sebagai yang melaksanakan suatu ketaatan itu sama sekali tidak terpengaruh dengan pujian orang ataupun celaan orang, gitu ya. Jadi pujian dan celaan orang itu sama aja efeknya terhadap perbuatan kita, ya. Jadi itu nggak ada efeknya sama sekali. Ada pujian tidak maksudnya bukan tidak menambah, ya. Kita tidak mengharapkan pujian dan kita tidak mengharapkan celaan, gitu ya. Maksudnya ketika ada pujian kita malah semakin semangat, ya kan. Ketika ada celaan kita terpengaruh sehingga mundur, gitu. Jadi istiwaul madhi wa dzammi, pujian dan celaan itu posisinya sama, netral, ya. Pujian dan celaan dari orang-orang umum itu posisinya netral, sama. Jadi sama sekali tidak berpengaruh kepada kita. Itu salah satu contoh atau alamat, ya, tanda-tanda ikhlas. Yang kedua, wanisyanu ru'yatil a'mali fil a'mal, ya. Dia menjelaskan ini bahwa
kita melupakan amal-amalan soleh kita yang sudah kita laksanakan di hari-hari sebelumnya gitu ya. Ya, jadi ya memang jelas ketika kita mencoba untuk melupakan dan tidak mengingat-ingat itu adalah bukti keikhlasan ya. Ya, sama-sama kita ketahui ketika kita mengungkit saat kita membutuhkan pertolongan orang yang dulu kita tolong, itu menandakan tidak ikhlas lagi dan bisa jadi ya yang dulu kita upayakan kepada dia sama sekali tidak berefek kepada kita. Itu. Yang ketiga iqtidau sawabil a'mali fil akhirah, hanya mengharapkan balasan perbuatan kita itu di akhirat. Ya. Hanya mengharapkan balasan terhadap perbuatan kita itu di akhirat, ya. Dipahami ya insya Allah ya. Jadi sama sekali nggak mengharapkan balasan atau ganjaran duniawi dari apa yang kita kerjakan. Oke. Boleh ke bawah lagi Ustaz? Oke, nah ini cukup. Wa an Fudail bin Iyad rahimahullah, ya Imam Fudail bin Iyad menerangkan tarkul amali li ajlin nasi riyaun. Wal amalu li ajlin nasi syirkun. Tarkul amali li ajlin nas riya. Meninggalkan suatu amalan karena orang lain, ya, karena orang lain itu riya. Ya, misalkan kita mau salat sunnah, kita takut kita mengharapkan pujian orang lain, sehingga malah kita nggak jadi salat sunnah. Gitu ya, itu riya. Dia tarkur riya atau tarkul amal li ajlin nasi riyaun. Kita meninggalkan suatu amalan karena seseorang, karena kita takut dipuji misalkan, karena kita takut dicela ya, atau karena macam-macam yang lainnya yang intinya selain karena Allah Subhanahu wa taala ya. Meninggalkan itu adalah riya ya. Makanya solusinya adalah bagaimana ketika kita mau sholat sunnah kemudian kita takut riya sehingga kita nggak jadi sholat sunnah, ya kita kembali meluruskan niat aja gitu ya. Saya sholat untuk Allah Subhanahu wa taala, sama sekali tidak mengharapkan pujian ataupun pandangan dari orang lain ya. Bukan adalah kemudian meninggalkan salat tersebut ya, justru itu juga termasuk kategori riya ya. Lanjut, wal amalu li ajlin nasi syirkun. Mengerjakan sesuatu karena orang lain ini adalah syirik gitu ya. Mengerjakan ibadah karena orang lain adalah syirik gitu ya, karena kita menyekutukan Allah yang harusnya ibadah itu kita kerjakan semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi kita juga melaksanakan ibadah itu untuk orang lain gitu kan. Jelas di situ adalah menyekutukan ya, penyekutuan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dilanjutkan oleh Imam tadi, wal ikhlasu, dan ikhlas itu adalah an yu'afiyakallahu ta'ala minhuma, yaitu ketika Allah membersihkan kalian, menghindarkan kita semuanya dari kedua tadi, dari riya dan dari syirik ya. Nah, ikhlas itu adalah ketika kita sama sekali tidak riya dan kita sama sekali tidak syirik. Gitu ya. Satu lagi kita ambil di bab ini, wa Sahlin at-Tustari rahimahullah taala qala, beliau berkata, nadzaral aqyasu fi tafsiril ikhlasi. Orang-orang bijak gitu ya. Memikirkan atau berusaha untuk mencari arti atau tafsir yang tepat dari ikhlas. Apa tuh ikhlas gitu ya. Falam yajidu ghairu hadza, maka mereka hanya menemukan makna yang tepat terkait ikhlas adalah ini. Antakuna harakatuhu wa sukunuhu fi sirrihi wa alaniyatihi lillahi ta'ala wahdahu. Jadi ya, harakatuhu, segala apa yang dia kerjakan ya, wa sukunuhu, segala diamnya dia ya, fi sirrihi wa alaniyatihi, di masa dia sendiri ataupun ketika dia berada di halayak ramai gitu ya, lillahi ta'ala wahdahu. Semua perbuatan ini adalah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. La yumajiluhu la yumazijuhu syai'un, tidak tercampur dengan apapun
Ya, la nafsun, entah itu hawa nafsu, gitu ya, entah itu nafsu, wala hawan, ataupun hawa, wala dunia, ataupun ganjaran-ganjaran dunia yang lainnya. Jadi para orang bijak mengatakan tafsirnya ikhlas atau definisi ikhlas itu adalah segala perbuatan dan segala diam kita, gitu ya, baik saat kita sendiri ataupun saat kita berada di keramaian, itu murni murni hanya diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, Imam An-Nawawi mengangkat bab ikhlas ini agar menjadi perhatian bagi kita semuanya, sehingga betul-betul kita dalam upaya kita menjadi hamalatul Quran, meniatkannya dengan ikhlas lillahi ta'ala, sehingga apa yang Allah janjikan kepada para penghafal Al-Quran, kepada para hamalatul Quran berupa syafaat Al-Quran, baik itu di alam kubur sampai nanti syafaat untuk menaikkan derajatnya di surga, itu betul-betul didapatkan, bukan Al-Quran, bahkan nanti menjadi alaihi, ya. Alaihi itu adalah sebagai yang menghujat dia, gitu ya. Karena kita membaca Al-Qur'annya untuk orang lain, justru kita dihujat oleh Al-Qur'an untuk kemudian dimintakan oleh Al-Qur'an kepada Allah untuk mengadab kita, ya. Maka dalam doa kita ya, wajalhu hujjatan lana la hujjatan alaina ya rabbal alamin. Baik, ya. Nah, ini masih ada beberapa perkataan ulama yang Imam Nawawi angkat terkait dengan bab ikhlas, yang insya Allah dengan yang tadi sudah kita bahas itu sudah mencukupi, ya. Intinya adalah ya ikhlas tadi hanya meniatkan segala perbuatan kita dimanapun kita berada untuk Allah Subhanahu Wa Taala, dan memurnikan itu dari segala macam motivasi duniawi. Ya. Kira-kira sangat mudah untuk difahami, insya Allah. Oke, lanjut ke subbab selanjutnya. Lanjut di bawahnya lagi. Nah, faslun fil i'radi an a'radid dunya. Ini sebab ini menerangkan tentang berpaling atau sama sekali tidak meniatkan, menginginkan atau mengharapkan, ya. Sama sekali tidak mengharapkan apa? Ganjaran yang bentuknya adalah duniawi. Fil i'radi, memalingkan diri dari ganjaran duniawi, ya. Oke. Wa yang bagi alla yaqsida bihi tawassulan ila aradin min a'radid dunya. Hendaknya, seyogianya, ya, siapa? Yang dibahas di sini adalah dua-duanya, mukri dan qari'ul Quran, muallimul Quran dan muta'allim, ya. Tapi nanti kita akan mengetahui lebih khusus pesan ini untuk siapa, gitu, ya. Yang bagi hendaknya Allah yaksida bihi tawassulan ila aradim min a'radid dunya min malin, ya. Hendaknya tidak menjadikan, ya, interaksi terhadap Al-Quran, baik itu mengajarkan ataupun belajar dan segala macamnya, ya, terutama mengajarkan Al-Quran sebagai guru, ya, hendaknya tidak menjadikan itu sebagai wasilah untuk mendapatkan ganjaran duniawi, min malin, ya, baik berupa harta, au riyasatin, baik berupa pangkat, au wijahatin, atau jabatan, gitu, ya, au irtifa'in ala akronihi, atau meniatkan untuk bisa menjadi lebih pinterkah atau lebih tinggi derajatnya, gitu, ya, atau lebih dipandang dibanding orang-orang sekitarnya, dibanding teman-teman seperguruannya, gitu, ya. Au sana'in indanas, atau pujian dari manusia, gitu, ya. Au sarfi wujuhin nasi ilaihi, atau perhatian orang-orang terhadapnya. Au nahwi dzalik, atau yang semacamnya itu, gitu, ya. Maka sebagai pengajar, ya, sebagai guru, tentunya lebih khusus di sini semuanya ditujukan kepada guru, gitu, ya. Hendaknya tidak menjadikan
wasilah ya, prosesnya sebagai pengajar ya, wasilah untuk mendapatkan tadi ya, macam-macam ganjaran duniawi, hartakah, pangkatkah, atau mengejar agar dicap lebih bagus dari teman ya, atau mengejar agar lebih dipilih dari orang lain gitu ya. Nah, ini tidak dibenarkan untuk melakukan itu semua karena sangat berlawanan dengan konsep ikhlas tadi gitu ya. Oke. Wala yasinul mukri iqra'ahu bitama'in fi rifqin yahsulu lahu min ba'di man yaqra'u alaihi ya. Dan seorang pengajar jangan sampai mengotori gitu ya, atau membuat keruh gitu ya. Membuat keruh profesinya sebagai pengajar gitu ya. Dengan apa? Dengan perasaan menginginkan, dengan perasaan mengharapkan ya, mengharapkan adanya kelembutan dari murid atau mengharapkan balasan ya, balasan atau imbalan gitu ya, baik berupa material atau yang lainnya gitu ya, dari siapa? Dari muridnya gitu ya. Jadi jangan seseorang pengajar gitu ya mengeruhkan profesinya itu dengan mengharapkan balasan ataupun eh, ganjaran atau bayaran atau yang semacamnya lah ya dari muridnya gitu ya. Sawaun kana rifku, ya kita lanjutkan, malan au khidmatan. Baik, bentuk kelembutannya itu adalah memberikan uang, memberikan harta dan sebagainya, atau memberikan khidmah, pengabdian, ya dan sebagainya. Ya. Wa in qalla, walaupun sedikit. Jadi jangan sampai dia mengeruhkan profesinya itu dengan mengharapkan itu walaupun sedikit. Ya, murni 100% untuk Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya, mungkin gampang-gampang susah gitu ya. Tapi yang wajib untuk kita adalah berusaha. Ya, berusaha untuk selalu meluruskan niat, selalu ketika ada godaan ataupun bisikan ya dari setan itu untuk langsung membuang gitu ya. Oke. Walau kana ala suratil hadiyatil lati laula qira'atuhu alaihi lama ahdaha ilaihi. Ini ditekanin banget nih oleh Imam Nawawi apa? Walau kana ala suratil hadiyah ya. Bahkan sampai ketika memberikannya adalah bentuk hadiah ya. Memberikan hadiah kepada gurunya ya. Allati laula qira'atuhu alaihi lama ahdaha ilaihi ya. Kalau saja seorang murid tadi tidak belajar kepada dia, murid ini nggak akan memberikan hadiah tersebut kepada guru. Ya, ini bentuk kehati-hatian sebenarnya. Bentuk kehati-hatian agar ikhlasnya itu sempurna. Gitu ya. Jangan sampai mengharapkan murid itu memberikan hadiah. Ya. Yang kalau si murid itu tidak belajar kepada kita, dia tidak akan memberikan hadiah tersebut. Ya, berarti hadiahnya itu berdasarkan belajarnya dia ke kita, gitu ya. Adapun ketika nanti memang diberikan, nah itu sikap yang lain lagi, gitu ya. Nah, ini terkait dengan al-qasdu, terkait dengan niatan ya seorang pengajar untuk mengajarkan apa yang dia miliki, baik itu Al-Quran ataupun mengajarkan pelajaran-pelajaran umum yang lainnya semuanya. Ya karena semua itu bentuknya adalah sebagai ibadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya berkisar di tentang mengajarkan Al-Qur'an aja. Gitu ya. Nah, Allah menegaskan ini dalam firman-Nya, "Wa man kana yuridu hartad dunya nu'tihi minha." Barang siapa yang menginginkan ya, bagian dari dunia akan kita beri, akan Allah beri kata Allah gitu ya. Wa malahu fil akhirati min nasib. Tapi nanti di akhirat dia nggak akan dapat nasibnya gitu ya. Itu karena mungkin keikhlasan tadi yang hilang dari dirinya gitu ya. Dan Allah juga menegaskan lagi wa man kana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Bagaimana siapa yang menginginkan ya kenikmatan duniawi kita beri, akan Allah beri gitu ya.
dengan catatan nanti di akhirat akan tidak diberi lagi gitu ya. Nah, ini yang disebabkan karena hilangnya keikhlasan ya. Oke. Boleh Ustaz ke bawahnya? Ustaz, 5 menit lagi Ustaz ya. Oh, gitu. Ya. Siap. Oke, berarti kita akan cukupkan di bab ini insya Allah. Oke. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi ta'ala." Ya, barang siapa yang mempelajari ilmu yang mana ilmu tersebut ya adalah untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu apa aja? Ya semuanya, ilmu-ilmu syar'i, juga ilmu-ilmu yang mengantarkan kepada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Terutama ilmu-ilmu syar'iyah yang lebih terutama lagi adalah mempelajari Al-Qur'an gitu ya. La yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradam minad dunya ya. Dia belajar ilmu tersebut hanya untuk mendapatkan ganjaran duniawi gitu ya. Kita ulangin biar lebih jelas. Ya, barang siapa yang mempelajari sesuatu yang seharusnya mempelajarinya itu hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi dia belajarnya dengan niat untuk mendapatkan duniawi semata-mata gitu ya. Lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah, maka dia sama sekali tidak akan mencium aroma surga di hari kiamat. Nauzubillahi summa naudzubillah min dzalik ya. Hadis ini rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud bi isnadin sahihin, dengan syaratnya yang sahih, dan banyak hadis-hadis lain yang berkata kira-kira seperti ini gitu ya. Insyaallah bisa dipahami. Sedikit lagi, wa an Anas wa Hudzaifah wa Ka'ab Ibn Malik, dari ketiga sahabat ini ya, Anas, Hudzaifah dan Ka'ab Ibn Malik radhiyallahu anhum, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man talabal ilma liyumariya bihi sufaha. Barang siapa yang belajar dengan tujuan agar bisa apa? Liyumariya bihi sufaha, agar bisa menunjukkan kemampuannya dengan mendebat orang-orang yang belum mengetahui, dengan sok memiliki ilmu kepada orang-orang yang jahil gitu ya, sufaha, atau tidak mengetahui apapun, bodoh lah ya, gitu ya. Au juga tirabihil ulama, atau mempelajari sesuatu dengan niatan agar nanti dia bisa mengimbangi ulama dalam apa? Dalam diskusi, dalam perdebatan, sehingga dia dipandang sebagai orang yang memiliki ilmu. Ya, jadi dia dalam belajarnya itu ada satu tujuan atau satu misi yang dia miliki, yaitu agar nanti orang-orang mengetahui bahwa saya cukup memiliki ilmu karena saya bisa mendebat seorang ulama, karena saya bisa mengimbangi seorang ulama dalam sebuah diskusi gitu ya. Au yasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi, atau ya dia meniatkan belajarnya itu agar orang-orang nanti menjadi datang kepada dia, ya, menjadi belajar kepada dia gitu ya. Falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka masuk dia ke neraka gitu ya. Falyatabawwa maq'adahu minan nar ini disebutkan juga ya, ancaman ini untuk orang-orang yang berbohong atas nama Nabi gitu ya. Maka daba alayya muta'ammidan ya, barang siapa yang berbohong atas nama Nabi Muhammad SAW secara sengaja, sama falyatabawwa maq'adahu minan nar, jadi lafaznya sama ya. Barang siapa yang berdusta terhadap Nabi, mengatakan ini hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal tidak, secara sengaja, gitu ya, dijanjikan dia akan masuk ke neraka. Di sini bentuk kalimatnya sama, gitu ya. Insya Allah apa namanya, kemungkinan atau kita bisa menarik kesimpulan bahwa ini merupakan ancaman yang sangat nyata ya, ancaman yang sangat besar gitu ya. Yang seharusnya kita bisa mengambil ibrah dari sini, gitu ya, sehingga kita dalam proses belajar kita, baik kita belajar Al-Quran maupun belajar ilmu-ilmu yang lainnya ya, yang seluruh ilmu itu kita sama-sama yakin bahwa Allah yang memberikannya gitu ya. Jangan sampai belajarnya kita itu untuk mengharapkan hal-hal yang di luar dari hal-hal yang selain dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ya.
karena waktu sangat terbatas, insya Allah kita akan melanjutkan bahasan selanjutnya pada pertemuan selanjutnya. Insya Allah, semoga Allah menjadikan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat bagi kita, mendatangkan manfaat kita di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala yang tidak berkenan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, syukran jazakallahu khair Ustaz. Oke, langsung saja kita persilahkan, mungkin ada yang mau bertanya dari topik hari ini. Topik hari ini kita ngebahas tentang ikhlas ya, memurnikan niat kita. Oh, langsung sudah ada pertanyaan. Oke, dari Pani. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, saat mendapatkan testimoni yang baik dari peserta, seringkali ikut merasa senang. Apakah hal ini bisa merusak keikhlasan? Sikap apa sebaiknya dilakukan jika mendapatkan pujian atau celaan? Kalau menghafal, niatnya karena ingin keutamaan seperti memberikan mahkota ke ortu sesuai hadis Rasulullah SAW. Apakah termasuk karena Allah, niat karena Allah? Contohnya seperti apa saja, Ustadz? Begitu Ustaz, pertanyaan dari Pani, ada beberapa pertanyaan. Tafadhol. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, ya mungkin ini banyak ya. Nggak hanya guru Quran aja, guru-guru senior ya dalam berbagai bidang ilmu pasti banyak mendapatkan pujian ya, karena mungkin metode mengajarnya bagus ataupun efeknya yang dirasakan oleh tolibnya itu atau muridnya itu sangat berefek gitu ya, sehingga banyak testimoni ya, salah satunya, sehingga ketika itu terdengar oleh kita menjadi senang gitu ya. Apakah hal ini bisa merusak keikhlasan ya? Kalau pertanyaannya adalah bisa merusak keikhlasan, itu bisa gitu ya, karena yang namanya pujian ya, yang namanya pujian kita tidak pungkiri itu mengantarkan kita kepada, bisa jadi kepada kesombongan ya, bisa jadi kepada keangkuhan ya, sehingga ketika nanti kita tidak mengantisipasi atau kita tidak menyikapi dengan betul gitu ya, kita akan sampai kepada sana, kepada kesombongan kah, sehingga keikhlasan itu ya benar-benar rusak gitu ya. Nah, yang seharusnya kita sikapi ketika mendapatkan itu adalah yang pertama mungkin mengingat bahwa ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hambanya gitu ya, sehingga ketika mendapatkan itu kita bisa mungkin mengarahkan murid kita atau mengarahkan diri kita pribadi untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, subhanallah kah, masya Allah kah, atau yang lain-lainnya gitu ya. Dan juga mungkin secara langsung bisa mengatakan hadza min fadli rabbi, ini dari keutamaan Allah, dari keutamaan yang Allah berikan kepada saya gitu ya. Ya, itu salah satunya, atau mungkin sikap yang bisa kita lakukan bersama gitu ya. Kemudian yang bisa juga menjadi sikap kita ya adalah tawadu gitu ya, rendah hati gitu ya, karena ini satu-satunya kunci gitu ya. Tawadu itu satu-satunya kunci untuk kita tidak sampai kepada takabur ya, kepada kesombongan, apalagi ketika kita memang sudah didapuk gitu ya, sudah dianggap sebagai guru yang sangat senior, yang sangat bagus, yang kalau mengajar itu bagus banget gitu ya. Ya, senjata kita ya tawadu, rendah hati gitu ya. Sambil kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan taufik kepada kita untuk selalu bersikap rendah hati gitu ya. Nah, sehingga segala sesuatu yang tertimpa kepada kita ya, terutama bentuknya adalah pujian gitu ya, itu sama sekali tidak merubah posisi keikhlasan kita gitu ya. Kemudian yang dilakukan selanjutnya ya adalah ketika kita merasa senang gitu ya, beristi'adzah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihindarkan dari syaitanir rajim yang menjerumuskan kepada hilangnya keikhlasan gitu ya. Yang bisa dilaksanakan dengan ya, bentuk isti'adzah atau perlindungan itu adalah dengan
kembali meluruskan niat kita. Ya, ketika senang, kita langsung ingat, ini saya lakukan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, perasaan senangnya ya wajar gitu ya, manusiawi. Ya, intinya jangan sampai perasaan senang ini mengantarkan kita kepada memandang diri kita lebih baik dari orang yang memuji kita, ya, memandang diri kita lebih pantas untuk menjadi apa daripada orang lain gitu ya. Itu yang mungkin bersama-sama harus kita hindari. Oke, selanjutnya kalau menghafal niatnya karena ingin keutamaannya seperti memberikan mahkota kepada orang tua. Ya, seperti yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, apakah termasuk karena Allah? Ya, pertanyaan selanjutnya, niat karena Allah contohnya seperti apa? Gitu ya, karena mungkin niat karena Allah masih ini ya, masih apa namanya? Masih kurang jelas. Gitu ya, apakah cukup saya niat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghafal gitu ya. Oke. Saya yang ke pertanyaan kedua dulu ya, niat karena Allah itu seperti apa? Ya, yang pernah disampaikan kepada kita yang pertama, ketika kita meniatkan dalam belajar kita mengangkat kebodohan dari diri kita. Ya, karena tujuan kita menuntut ilmu adalah agar kita tidak lagi menjadi orang yang bodoh. Gitu ya. Insya Allah ini merupakan bentuk dari niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian misalkan untuk mengangkat kebodohan dari orang-orang di sekitar kita. Gitu ya. Membuat mereka yang tadinya tidak tahu ya, kita sampaikan kepada mereka ilmu yang sudah kita dapatkan sehingga mereka menjadi tahu, menjadi tidak lagi bodoh gitu ya. Kemudian Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, merujuk kepada dua jawaban tadi ya, di mana kita mengangkat kebodohan dari kita mengangkat kebodohan dari orang lain gitu ya. Maka insya Allah ketika kita meniatkan gitu ya untuk memberikan atau mendapatkan keutamaan yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW gitu ya, itu adalah sebagai bentuk dari niat karena Allah Subhanahu wa taala, karena di sana seperti sama-sama kita ketahui insya Allah murni ya, murni atau bersih dari niat-niat yang bentuknya adalah duniawi gitu ya. Tentu memberikan mahkota kepada orang tua di akhirat nanti. Sama sekali di sana tidak ada niatan duniawi yang menghancurkan atau mengotori keikhlasan. Ya. Maka insya Allah yang bentuknya atau semangat kita menghafal karena ingin memberikan mahkota kepada orang tua, ya itu insya Allah adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut Ustaz dulu. Syukron atas jawabannya. Ada titipan pertanyaan dari orang tuanya peserta, yaitu apakah menghafal Al-Quran dengan bersuara sehingga didengar oleh tetangga bisa dikategorikan ria atau sombong? Karena kalau menghafal dengan suara pelan, lama masuknya baik ziyadah maupun murojaah. Tafadhol Ustaz. Oke, siap. Bismillah. Oke. Secara singkat, insya Allah ini tergantung dengan hati. Gitu ya. Jadi kita tinggal menjaga hati aja. Ya, karena segala sesuatu itu dilihatnya dari sana. Gitu ya. Nah, maka kita tugasnya adalah menjaga agar hati kita sama sekali tidak meniatkan, tidak mengharapkan agar bisa mendapatkan pujian dari tetangga. Gitu ya. Tugasnya mudah, memurnikan niatnya aja gitu ya, memurnikan hatinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Sama sekali tidak meniatkan pujian ataupun yang lain sebagainya dari orang-orang di sekitarnya. Gitu ya, karena semuanya bergantung kepada hati. Insya Allah ketika memang hati kita tidak ada ria dan tidak ada sombong, maka itu bukanlah bentuk ria dan juga bukan bentuk kesombongan ya. Dan memang sangat dianjurkan juga untuk menghafal dengan suara yang lumayan keras gitu ya. Tentunya ketika di posisi tidak mengganggu orang lain. Ya, karena ketika posisi tersebut mengganggu orang lain justru ada mafsadah mungkin ya yang terjadi di sana, ada sisi negatif yang terjadi di sana. Ya.
kira-kira cukup ya jawaban dari situ. Wallahu a'lam bishawab. Kembali ke niat ya Ustaz ya. Oke. Iya, balik ke niat insyaallah. Baik, sudah 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama banyak anaknya, pertanyaan kedua sudah juga terjawab. Ada lagi yang mau bertanya, ikhwas kalian? Kita mungkin tunggu beberapa, mungkin 1 menit kita tunggu. Kalau tidak ada, kita akan cukupkan saja kali ya. Siap. Baik, tampaknya tidak ada. Alhamdulillah, berarti kita bisa cukupkan materi hari ini. Kalau sekedar saya simpulkan, kita topik hari ini membahas tentang keikhlasan, baik guru maupun murid ya. Jadi bukan hanya berfokus kepada murid saja, tapi ini juga berfokus kepada guru juga. Jadi ini keikhlasan guru dan murid. Yang pasti kita harus meniatkan ini hanya karena Allah Subhanahu wa taala, kita murnikan niat kita, tidak ada tercampur dengan hal duniawi lainnya, tidak peduli ada orang atau tidak, ada banyak orang atau tidak. Bahkan dalam contoh yang cukup halus tadi dicontohkan oleh Ustadz yang nasihat dari gurunya tentang sholat 4 rakaat tadi, 2 rakaat jahar, bacanya bagus, 2 rakaat sir, bacanya ngebut, seperti itu. Nah itu mungkin ini contoh yang saya sendiri nggak pernah terpikirkan tentang hal ini ya, seperti itu. Tadi ada ya beberapa contoh-contoh tidak ikhlas seperti terpengaruh dengan pujian celaan orang, melupakan mengingat-ingat amal soleh yang sudah terlewatkan dan mengharapkan ada balasan duniawi. Bahkan termasuk kalau kita meninggalkan sebuah amalan kebaikan karena takut dipuji atau takut dicela, itu bahkan termasuk riya. Dan bagi guru harapannya tidak menjadikan duniawi sebagai tujuan utama, tujuan semata-mata dalam belajar maupun mengajar. Begitu kira-kira summary dari pertemuan hari ini. Kita bisa akhiri pertemuan hari ini. Ane mohon closing, mungkin nasihat penutupan dari Ustadz Furqon terhadap materi hari ini dan sekaligus doa sebagai doa penutup. Tafadhol Ustadz. Baik. Ya. Sebagai penutup ya terkait dengan materi yang hari ini sama-sama kita pelajari gitu ya. Proses kita menjadi hamalatul Quran itu madalah hayah gitu ya. Sepanjang umur gitu ya, sepanjang hidup dari kita mulai ya sampai nanti gitu ya. Ada orang-orang yang panas di awal, kemudian kendor, gitu ya. Banyak, ya. Atau mungkin dia hidup di lingkungan yang sangat mendukung untuk dia bisa mudah menghafal Al-Quran, ya. Nanti ketika dia pindah dari sana, keluar dari lingkungan tersebut, dia terlepas dari lingkungan tersebut, gitu ya. Terlepas dari atmosfer itu, akhirnya dia kendor. Kendornya bahkan tidak lagi sampai pada taraf atau sampai pada tahap tidak lagi tergerak. Waliyadzubillah, gitu ya. Nah, maka sangat penting untuk seseorang menyadari secara pribadi, gitu ya. Keuntungannya kita bisa belajar dimulai dari usia dewasa, itu adalah kita sangat mudah untuk bisa menyadari secara pribadi, ya, untuk bisa menanamkan secara pribadi dalam diri kita keikhlasan dan niat yang kuat, gitu ya, untuk berproses menjadi seorang hamalatul Quran, gitu ya. Karena mungkin bagi mereka yang menghafalnya dari kecil, gitu ya, mereka diarahkan dengan orang lain, diarahkan oleh orang lain, gitu ya, sehingga bukan dari gerakan pribadinya dan tidak ada ya sebenarnya di dirinya itu niatan ataupun cita-cita ataupun
tujuan ataupun apa yang ingin dia kejar gitu ya. Ataupun meniatkan ikhlas ini untuk Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Mungkin itu tidak ada di diri anak-anak kecil gitu ya saat mereka berproses gitu ya. Dan itu bisa kita mudah kita dapatkan saat ini. Yang di antara keuntungan untuk kita baru mulai hafal pada usia-usia dewasa gitu ya. Nah, proses ini atau tahap ini yaitu menanamkan kekuatan berupa niat yang kuat dan ikhlas ini yang nanti insya Allah akan mengantarkan kepada keistiqomahan ya, yang mana ulama menyebutkan bahwa karomah ya, karomah terbaik itu adalah istiqomah gitu ya. Maka ya ketika kita istiqomah itu yang menjadi eh, pahala terbaik untuk kita ya. Sangat disayangkan ketika kita sudah memulai kemudian putus gitu ya, bahkan kendor ataupun sama sekali tidak ya. Yang kita takutkan justru ini menjadi hujah bagi kita, menjadi ancaman bagi kita gitu. Jadi posisi kita sebenarnya berada di dua posisi ya, posisi untung atau posisi rugi ya. Jangan menganggap kita sudah masuk kepada fase ini adalah fase yang merugikan kita karena posisi kita kalau nggak untung ya rugi enggak ya. Posisi keuntungannya itu lebih besar daripada posisi kerugian kita karena tugas kita nggak begitu berat. Ya, tugas kita banyak yang akan mendukung gitu ya. Tinggal bagaimana kita menjaga diri kita bisa istiqomah sehingga keuntungan posisi untung di dunia dan di akhirat ini bisa kita dapatkan. Gitu ya. Intinya keikhlasan dan niat yang kuat itu nanti bisa menjadi modal gitu ya untuk kita bisa istiqomah madal hayah sampai akhir hayat nanti insya Allah. Baik, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan mendengar dan mengijabah doa kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalat hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal syukru idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة لا حجة علينا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah telah dicukupkan sesi kajian kedua dari kitab At-Tibyan Hamalatul Quran. Fil Adabi Hamalatul Quran. Syukran jazakallahu khair Ustaz Furqan telah meluangkan waktunya dan para peserta yang juga telah meluangkan waktunya. Semoga Allah memberkahi kita semua. Ini acara ini bisa kita jadikan alasan untuk memuluskan perjalanan kita menuju surganya Allah. Lebih kurangnya mohon maaf. Insyaallah akan ada sesi-sesi selanjutnya kajian ini. Jika ada informasi pengumuman kelanjutan, mohon segera diagendakan, diluangkan waktunya, dijaga, di book gitu ya. Semoga dan supaya kita tetap bisa hadir di kajian kali ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.